Silakan Pak Roberto, waktu dan tempat. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Lovandri. Selamat petang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Izinkan saya untuk berbagi di sini. Pertama-tama mungkin apakah suara audio saya baik, Pak? Oh, oke. Jika nanti di tengah jalan ada gangguan pada audio saya atau video saya, mohon langsung dikasih tahu, Pak, sehingga saya bisa menindaklanjuti. Baik, selamat petang kembali Bapak Ibu. Izinkan kembali saya berbagi dengan Bapak Ibu karena saya sangat-sangat yakin bahwa tidak satupun di antara Bapak Ibu yang tidak kompeten untuk menjadi trainer. Itu yang saya sangat yakini. Artinya kita semua adalah pendidik-pendidik dan orang-orang yang telah terbentuk dengan sangat baik melalui pengalaman kita mendidik, maka dengan penuh kerendahan hati saya mohon izin untuk saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya terlihat tidak menarik atau tidak tidak pantas, mungkin karena my body is not delicious, Bapak Ibu. My body is not delicious, tidak enak badan. Tetapi saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu tetap delicious. Maaf, Bapak Ibu tetap semangat. Kita akan tetap semangat. Jadi memang sejak hari Sabtu saya tidak kurang sehat memang, dan baru tadi ke rumah sakit dan termasuk disuruh PCR juga karena gejala-gejalanya flu. Kalau flu gitu kan langsung dituduh kamu Omikron ya, kira-kira gitu mungkin. Ya, jadi tapi kita akan melakukan sesi kita dengan penuh semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk itu maka saya ingin Bapak Ibu, jadi untuk memperkenalkan Nearpod, saya akan menggunakan Nearpod ya Bapak Ibu ya. Saya akan menggunakan Nearpod, jadi saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau tentu saja bisa ya dengan gawai masing-masing. Mari kita membuka peramban kita, browser kita, dan membuka www.nearpod.com. Kita buka www.nearpod.com. Saya akan bagikan layar saya. Oh, belum boleh Pak, belum boleh bagi layar. Kacamata saya berembun. Oke, ready Pak Roberto? Siap. Terima kasih. Alright. Nah, Bapak Ibu silakan untuk membuka nearpod.com. Dan nggak usah login dulu, tidak usah login dulu karena saya mohon Bapak Ibu sekarang berperan sebagai student saja supaya mudah untuk bisa hanya dengan memasukkan kode kita ada di dalam lesson yang telah saya persiapkan. Sebagai introduction, sebagai perkenalan juga, memang saya sangat tertarik pada educational technology, teknologi pendidikan. Karena itulah saya kemudian mendalami Nearpod, mendalami Flipgrid, mendalami beberapa hal lainnya. Ngikutin Pak Lovandri yang memang bidangnya di situ ya, bidang teknologi pendidikan. Saya ngikutin. Jadi Nearpod sendiri saya kejar sampai ke NCE, Bapak Ibu, Nearpod Certified Educator, yang saya harapkan di akhir dari setelah pertemuan kita ini, kita bisa Bapak Ibu bisa kemudian join menjadi NCE, jadi Nearpod Certified Educators. Saya terus ikuti Nearpod sampai kemudian saya ikuti lagi screening untuk menjadi Nearpod Pioneer. Jadi Pioneer ini sedikit berbeda dibandingkan dengan NCE. Kalau Pioneer ini Bapak Ibu akan punya kesempatan untuk jika ada perhelatan event-eventnya Nearpod, Bapak Ibu bisa menjadi pembicara di sana dan dibayar. Kalau jadi pembicara ya. Jadi waktu selesai proses menjadi pioneer, kemudian ada semacam surat kontrak gitu ya, masukin nomor rekening dan sebagainya. Bahagia sih nulisin nomor rekening, berharap ada yang ngisi gitu nomor rekeningnya. Tapi ya itu gimana nanti ya Bapak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam Nearpod, yaitu NCE, Nearpod Certified Educator, dan Pioneer. Nah, saya akan login ke dalam akun saya Bapak Ibu. Jadi saya akan sign in dengan Google. Kelihatan ya Pak Lovandri ya, apa yang ada di layar saya ya. Nah,
Oke, saya pakai ini. Akun yang ini, yang mulairobertosantana@gmail.com. Tadi Pak Lovandri juga sudah, bukan, sebelumnya Pak Lovandri juga sudah, tim HTTI sudah melakukan survei tentang seberapa jauh Bapak Ibu mengenal Nearpod ya. Jadi itu satu hal yang sangat saya syukuri Pak Lovandri. Moga-moga jaringan saya baik ya, sehingga ini bisa cukup cepat. Ini kok kayaknya agak sedikit kalem ya Bapak Ibu ya. Kalau kalem itu kayaknya tidak. Oke, ini ada akun saya Bapak Ibu yang terikat dengan status saya sebagai pioneer, makanya saya dapatnya paketnya Premium Plus dengan storage-nya yang unlimited seperti itu. Nah, jadi saya di sini punya 3 lesson. Saya akan pakai yang ini. Bapak Ibu bisa langsung lihat saja dari awal bahwa ketika saya hovering atau kursor saya melayang di atas lesson yang akan saya pakai, dia berubah jadi hitam. Jadi malam. Lalu ada 2 pilihan, live participation sama student paste. Kita akan pakai live participation, jadi saya klik di sini. Dan dari dengan mengklik tombol tadi, maka kita akan mendapatkan kode join kode untuk bergabung yang akan kita share buat peserta didik kita. Ya, ini kelihatannya jaringannya agak tenang ya, biar lambat asal nggak nyampe nih kayaknya nih. Ayo semangat jaringan. Kalau sambil menunggu Bapak Ibu, mohon maaf ya atas kecepatan jaringan saya yang kelihatannya kurang cantik ini. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu ya, monggo masukkan ke join. Jadi Bapak Ibu tinggal join at nearpod.com, atau kalau tadi udah masuk kan ada field untuk memasukkan, atau saya bisa mengcopy link ini lalu kemudian menempelkannya di chat sehingga Bapak Ibu bisa langsung klik di chat. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan mari kita sama-sama bergabung. 2ZDSJ ini kode bergabung, join code kita untuk lesson hari ini. Monggo Bapak Ibu, saya akan tutup, karena ketika saya tutup pun kodenya akan ada di bagian atas ini. Bapak Ibu ya. Saya juga bisa melihat seberapa banyak partisipan atau peserta sudah bergabung dengan melihat di bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Ini rupanya belum ada yang gabung nih. Jadi kalau saya berdagang kayaknya masih belum laku nih. Belum laris ini. Jadi mari Bapak Ibu silakan join code, boleh di browsernya ketik join.nearpod.com, lalu masukkan kodenya 2ZDSJ. Sudah ada 3 Bapak Ibu yang masuk. Terima kasih banyak. Ini kalau sambil menunggu saja, di sini ada 2 dari 35 ini slide-nya Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai teachers bisa kemudian ketika menampilkan Nearpod ini saat berinteraksi dengan siswa, kita bisa memilih untuk menunjukkan nama siswa kita atau menyembunyikan. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Ya, student based off ini karena memang kita sedang melakukan live interaction nih Bapak Ibu ya. Mari, sudah 10 yang masuk. Let's go. Lalu kalau di atas ini yang new ya, ada calming energizing videos. Ini video-video, dan ini adalah fitur baru dari Nearpod. Lalu ada whiteboard ya. Sekarang banyak sekali platform IT, edtech juga, education and technology yang termasuk video conferencing yang menyertakan whiteboard ya Bapak Ibu, papan tulis ya, termasuk Zoom juga kan ya. Oke, 13 ya, dipilih. Merancang pembelajaran inovatif dan interaktif menggunakan Nearpod. Maaf, saya tidak bisa membayar satu artis tertentu untuk ditaruh wajahnya di slide saya, sehingga terpaksa saya pakai wajah saya sendiri. Jika ada kemudian emosi yang muncul di dalam diri Bapak Ibu, mohon maaf lah ya. Yang sebesar-besarnya, tolong jangan marah. Oke, mari silakan Bapak Ibu, 15 dari 28 peserta di Zoom, sudah ada 15 yang masuk. Hayu, masuk, hayu. Join.nearpod.com, kodenya adalah 2ZDSJ. Bapak Ibu sambil berjalan nanti,
kalau saya selalu dimanapun, kapanpun, prinsipnya sama Bapak Ibu, silakan interupsi saya kapan saja. Jika atau bila mana ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin tanyakan ya Bapak Ibu ya, monggo, jangan ragu untuk menginterupsi saya. Saya akan dengan senang hati ngerem, lalu kemudian meresponi Bapak Ibu. Walaupun saya sendiri tidak bisa meresponi Bapak Ibu, karena tidak ada poninya, jadi saya tidak bisa meresponi ya. 18, mari Bapak Ibu. Mari bergabung, karena kalau nggak gabung rugi. Apa ruginya? Oke, moga-moga. Enggak sih. Ya, mari Bapak Ibu, 18 saya akan tunggu sedikit lagi sampai Bapak Ibu masuk semuanya. Jika ada yang mengalami masalah untuk masuk, mohon di pakai HP bisa, iya. Sebagai as students kita bisa menggunakan HP. Saya belum pernah mencoba untuk menyajikan pembelajaran menggunakan HP, tetapi yang jelas kita tidak bisa membuat materi tersebut menggunakan HP. Untuk membuatnya Bapak Ibu ya, untuk membuat slide-nya, untuk membuat interaktif games-nya dan sebagainya, kita nggak bisa pakai handphone. Tetapi untuk ikut serta dalam pembelajaran sangat bisa. Oke, 19. Mungkin saya tunggu sampai 22. Sampai 22 saya akan mulai Bapak Ibu ya. Silakan join titiknirpod.com, sudah diketik juga di chat oleh HTTID. Join.nirpod.com, masukkan kodenya 2ZD SJ 2 Zulu Delta Sierra Jakarta 21. Sedikit lagi sampai ke 22 dan kita bisa segera mulai. Oh ya, termasuk kalau saya berbicara terlalu cepat misalnya Bapak Ibu ya, atau saya bicaranya terlalu mengawang-awang atau muter-muter dan membuat Bapak Ibu migrain atau vertigo, itu juga boleh disampaikan kepada saya ya. Diingatkan gitu. Ya kalau ngomong itu ya simple gitu. Ya, monggo 21. Ayo, minimal satu lagi saya mau jalan nih. Ayo 21 berangkat. Bandung. Ya, itu angkot Bapak Ibu. Oke. Kayaknya saya juga tidak baik juga jika saya membuang waktu Bapak Ibu dengan menunggu, maka saya akan mulai saja deh kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai. Ya, ini adalah polling yang saya harap Bapak Ibu dapat isi. Silakan. Apakah Bapak Ibu pendidik hebat sudah mengenal Nirpod sebagai salah satu aplikasi pembelajaran? Ya, ini dari sisi student, peserta didik atau partisipan, ini akan terlihat oleh Bapak Ibu. Tetapi dari sisi teacher, inilah yang akan kita lihat ya Bapak Ibu ya. Langsung kelihatan jawaban dari peserta yang satu apa dan seterusnya ya. Belum, sudah, oke. A, B dan C-nya tidak ada jawaban. A dan B, dan mari kita lihat. Oh ya, sementara ini klasemen masih dipimpin oleh warna kehijauan, bukan biru. Ini hijau apa saya nggak tahu. Tetapi memang sebagian besar belum kelihatannya di sini ya. Yang biru baru sedikit, 4,8%, yang hijau 71,4. Alright, so tidak ada jawaban karena mungkin oke. Nah, mungkin ini sudah juga bisa menggambarkan tentang seberapa banyak di antara kita yang sudah mengenal Nirpod atau belum. 66,7, meningkat yang birunya. Yes, yang birunya meningkat, berarti makin bertambah yang sudah mengenal Nirpod. 66,7, 9, 23,8. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya dengan asumsi ini sudah mewakili. Maka saya akan lanjut. Ayo jaringan, baiklah kepadaku. Jaringan. Oh, maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah collaboration board, papan kolaborasi Bapak Ibu. Di sini bagi yang belum pernah mengenal Nirpod, disinilah nanti Bapak Ibu bisa mengajak semua siswa Bapak Ibu
untuk berkolaborasi mengemukakan pendapat mereka. Karena yang dilakukan oleh Nirpot adalah berusaha memberikan atau mengakomodir suara dari siswa. Gitu. Kita memahami, kita mengalami bahwa ketika kita di dalam kelas, ada kelas yang aktif, ada kelas yang pasif, yang kalau kita masuk itu sampai apa namanya ya, sampai mati gaya gitu, gara-gara kelasnya diam banget, jempling kata orang Sunda gitu. Ada yang kayak gitu kan ya. Tetapi ada kelas yang siswanya itu aktif banget ngomong. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merangsang siswa untuk mengemukakan pendapatnya, untuk bersuara. Nirpot adalah salah satu alternatif yang baik ya Bapak Ibu ya. Di antaranya menggunakan collaborative board ini tuh. Dan saya akan tunjukkan kalau saya klik hide student names, maka namanya biasanya akan hilang. Tunggu. Nah, ya namanya akan jadi oke. Semoga jaringannya baik-baik saja. Yes. Yaitu Bapak Ibu ya, kalau saya klik hide student names, maka namanya menjadi tersembunyi. Ingin dapat mengaplikasikan Nirpot pada PTM? Yes, good. Ya, bisa ada komentar. Ini fitur yang relatif baru Bapak Ibu. Dulu nggak bisa. Sekarang sudah bisa. Juga Bapak Ibu bisa tempelin gambar di situ. Bapak Ibu bisa tempelin video di sini, atau suara. Bisa ya Bapak Ibu ya. Menarik dan interaktif. Memudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu telah menggunakan Nirpot, pendapat Bapak Ibu bagaimana? Berarti saya asumsikan Bapak Indra Samsudin sudah mengenal Nirpot. Oh, ternyata kalau saya klik hari ini hide atau show student names, dia akan blank sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak akan lakukan lagi. Jadi ternyata asumsi saya Pak Indra sudah mengenal ya, sehingga menarik dan interaktif. Ibu Albertine memudahkan pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Ya, seperti sudah mengenal, menjadi salah satu media pembelajaran interaktif di zaman now. Wow, ekspektasi saya menggunakan Nirpot ini semoga dapat membuat pembelajaran yang inovatif dan menarik. Interface-nya keren. Setuju Pak? Setuju. Saya setuju. Bukan karena saya NCE atau pihak Pioneer ya. Wah, jadi kepo nih. Oke. Jadi motivasi tuh. Kekepoan adalah motivasi yang baik. Nirpot bagus. Meningkatkan motivasi belajar dan pembelajaran interaktif inovatif. Yes, penasaran, pengen tahu lebih banyak. Oke, di Lembang juga banyak, ada tahu tauhid, ada tahu susu Lembang. Jadi kita juga bisa berkunjung ke Lembang. Di sana kita bisa membeli macam-macam tahu di sana. Maaf, salah. Itu bukan tahu yang dimaksud. Baik. Saya berharap dengan Nirpot, ingin pembelajaran menyenangkan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Wow. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini adalah collaborative board yang akan kita juga dalami selanjutnya. Kalau saya kembali ke schedule atau jadwal yang sudah dibuat oleh tim HTT, High Tech Teacher Indonesia, maka semua poin Bapak Ibu yang direncanakan akan disampaikan hari ini akan saya integrasikan di dalam paparan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berupa poin-poin terpisah, tapi semuanya akan terintegrasi. Oke. Termasuk posisi Nirpot dibandingkan dengan platform lain dan sebagainya. Oke, Ibu Cicik belajar bagaimana suasana belajar di kelas lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Yes, tuh kan bisa annotate juga tuh. Ada yang annotate. Alright. Ya, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama di sini. Terima kasih sudah berkontribusi. Dan tentu saja, kalau Bapak Ibu lihat di sinilah kita bisa kemudian melihat siapa yang sudah komentar, siapa yang belum. Dan dengan demikian kita bisa mendorong mereka yang masih pasif untuk ikut aktif. Ya, kita engage mereka, anak-anak peserta didik kita, sehingga mereka ikut serta aktif. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi lesson ini adalah tentang Nirpot untuk pemula memang. Navigate the Nirpot platform and make every lesson interactive. Jadi kita menjelajahi platform Nirpot ini dan membuat setiap pembelajaran interaktif. Nanti saya akan titipkan kepada Pak Lovandri atau Mbak Fili atau tim HTTI yang lain tautan ke student page-nya ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses lesson ini kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, bersama siapapun. Oke.
Nah, ini masih ya. Silakan Bapak Ibu di sini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Nearpod. Boleh dipilih lebih dari satu. Saya benar-benar baru bertemu dengan Nearpod. Saya dapat menemukan pre-made lessons. Jadi memang di Nearpod itu ada ribuan materi pembelajaran yang bisa kita gunakan in case kita sangat sibuk nyiapin materi untuk begitu banyak kelas dan tingkat, lalu kemudian waktunya sangat terbatas, maka kita akan terbantu dengan tersedianya pre-made lessons, pembelajaran materi-materi yang sudah dibuat dan disimpan di Nearpod untuk digunakan oleh siapapun. Saya dapat meluncurkan pelajaran yang baik secara live maupun student based. Student based itu sekali lagi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu kita kasih link ke siswa bisa kerjakan itu di waktu yang lain, tidak sinkronis. Saya dapat mengakses laporan pasca sesi, ya. Jadi ada laporannya. Saya dapat menyunting, mengedit Nearpod lessons yang ada. Nanti kita akan lihat bahwa kita bisa melakukan itu. Saya dapat membuat pembelajaran saya sendiri dalam Nearpod. Itu yang Bapak Ibu lihat di layar adalah student view. Kalau teacher view, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa biru saya benar-benar baru dan tetap mendominasi yang warna biru, ya. Kemudian ya, ini Pak Sutanto luar biasa sudah mengetahui semuanya. Bagus, keren, mantap. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut. Jadi masih biru mendominasi. Dan kebetulan saya suka warna biru. Apa hubungannya? Oke. Baik. Kita tektokan ya, Mister ya. Siap, boleh. Tadi ada yang pertanyaan yang tentang pre-made tadi. Yes. Itu maksudnya yang Nearpod sendiri menyediakan ragam bahan ajar yang tinggal pakai by template. Yes, betul Pak, betul. Edit gitu ya. Ya, betul. Jadi tinggal pakai aja, tinggal dipilih Bapak Ibu. Dan itu apakah dibuat oleh para teachers yang ada di Nearpod atau timnya Nearpod sendiri, Pak Roberto? Yang saya tahu nanti itu pertama banyak yang dibuat oleh tim Nearpod. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa ada materi dari National Geographic misalnya, atau dari TV station semacam itu. Mereka yang buat bisa. Termasuk Bapak Ibu saudara jika menjadi NCE nanti kita bisa membuat sebuah materi dan kemudian kita bisa share dengan pendidik lain di seluruh muka bumi ini. Gitu. Jadi ini dibuat oleh lembaga-lembaga yang memang sudah established seperti itu, tapi juga bisa merupakan kontribusi dari pengguna Nearpod. Dalam hal ini saya kira adalah NCE. Oke. Ya. Silakan Pak Roberto. Siap. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menginterupsi? Oke, jadi agenda pembelajaran kita adalah partisipan atau peserta akan belajar untuk satu, mengenali manfaat penggunaan Nearpod bersama dengan siswa, itu yang pertama. Kedua, login ke akun Nearpod. Ketiga adalah menemukan lesson atau materi untuk digunakan bersama dengan siswa, kalau nggak bikin sendiri. Dan kemudian meluncurkan pembelajaran tersebut baik secara live maupun student based. Dan kemudian mereview bukti dari pembelajaran siswa. Artinya kita akan melihat hasil pembelajarannya, laporan dari interaksi yang kita lakukan dengan siswa Bapak Ibu. Inilah agenda kita hari ini. Satu hal lagi Bapak Ibu, ini yang saya pakai materinya adalah materi yang bisa diakses oleh semua NCE ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi NCE mau bawa seminar atau webinar, Bapak Ibu tinggal ambil materinya juga ya. Oke. Nah, apakah Nearpod? Nearpod itu mensupport 100% partisipasi siswa. Itu Nearpod. Nearpod itu secara aktif melibatkan siswa, sementara di saat yang sama menyediakan bagi para guru real-time data tentang kemajuan siswa, partisipasi siswa. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan suatu lesson,
dengan para siswa kita, kita bisa melihat real time. Saat itu juga siapa sih yang berpartisipasi? Siapa sih yang kemudian kemarin ini kan kita masih online ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ngelihat kecenderungannya tahun ajaran baru ini semuanya akan mencoba melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau saya lihat paling tidak di kota saya, kota Bandung. Tetapi waktu online itu kan kita tidak pernah bisa mengendalikan siswa kita. Apakah dia ada di depan Zoom, tapi kemudian di device-nya, di alatnya, di komputernya, di PC-nya dia buka yang lain. Kita bisa, mungkin dia buka tab lain di browser, lalu kemudian buka Facebook misalnya. Enggak sih, anak-anak jarang pakai Facebook. Ya buka yang lain dengan browser mereka misalnya. Itu kita bisa tahu Bapak Ibu. Itu kita bisa tahu. Ya, jadi bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari ini Bapak Ibu ya, ada warna hijau dan merah. Ada warna hijau dan merah di titik hijau dan merah di samping nama siswa. Kalau siswanya tidak, istilahnya nirpot itu on task, tidak ada di dalam sesi ini, di dalam tab ini, ada titik warna merah. Titiknya menjadi warna merah, maaf. Kalau ada di dalam sini, hijau. Oke, jadi bisa dapat real time itu, data itu, partisipasi siswa, juga bisa dapetin data jawaban siswa benar nggak? Gitu. Seberapa banyak siswa yang menjawab benar? Berapa banyak siswa yang menjawab salah? Kalau salah, kesalahannya seperti apa? Dengan demikian, real-time data to drive instruction. Dengan demikian, kita bisa memberikan instruksi-instruksi, kita bisa memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki kesalahan dari sebagian siswa yang salah dalam menjawab atau belum bisa menjawab dengan tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kedua, nirpot. Kemudian nirpot itu digunakan untuk memberikan instruksi kepada seluruh kelompok besar atau kelompok kecil atau individu. Itulah nirpot Bapak Ibu. Mohon maaf ini dalam bahasa Inggris, jadi saya mohon maaf memaksa Bapak Ibu untuk nggak apa-apa ya, bilingual kita. Oke, now ini juga masih dalam bahasa Inggris, saya luput untuk mengubahnya, tetapi think about it, pikirkanlah apa yang akan terjadi. Apa yang dapat terjadi di dalam kepada pembelajaran, what can happen to learning ketika semua siswa memiliki peluang untuk berpartisipasi dengan semua pertanyaan, gitu Bapak Ibu. Kalau semua siswa berpeluang untuk berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan, apa yang akan terjadi dalam pembelajaran menurut Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi pada pembelajaran kita yang kita lakukan jika semua siswa itu bisa untuk aktif berpartisipasi melalui pertanyaan-pertanyaan? Yeah, kelas akan semakin hidup. Yes, betul Pak Fadri. Enjoyful learning. Mantap Pak Indra. Betul. Setuju banget. Kelas lebih hidup. Yes. Terjadi pembelajaran interaktif, kelas akan semakin hidup, kelas jadi meriah, ya, wow, lebih seru pastinya. Yes, setuju Bu, Bu Endang, ya, maaf. Oke, kelas akan interaktif, mantap, betul, saya setuju banget. Ya, itulah berjalan lancar, suasana pembelajaran kondusif, menyenangkan. Pembelajaran interaktif, kelas akan interaktif, mantap. Iya, karena Bapak Ibu kan semua pendidik ya, dan saya kembali lagi mau tekankan Bapak Ibu tuh sangat kompeten lah untuk nanti kemudian berbagi di sini, dan saya akan ikutan. Oke? Nah, saya setuju. What can happen to learning when every student has the opportunity to participate with every question? Kelas akan menjadi interaktif, kelas akan semakin hidup. Oke, lanjut. Nah, jadi memang melalui nirpot, student atau siswa berinteraksi dengan teman-teman mereka, their peers, dan berinteraksi dengan guru mereka. Tidak peduli di mana kelas itu berada, apakah kelas itu online, daring, ataukah kelas itu hybrid, ada yang online, ada yang onsite, apakah kelas itu onsite. Ya, jadi melalui nirpot, siswa berinteraksi dengan tidak hanya dengan guru, tapi juga dengan teman-temannya. Oke, jadi kita di sini ada face-to-face learning, pertemuan pembelajaran tatap muka, ada remote atau hybrid learning. Jadi inilah yang diberikan oleh nirpot kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya apa sih sebetulnya, apakah
apakah nirpot masih relevan ketika pembelajaran di kelas kita sudah dilakukan dengan tatap muka? Apakah nirpot masih relevan? Jawabannya masih, ya Bapak Ibu ya. Oke. Deng, 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 deng. What is this? What is this? Ya, jadi nirpot itu mentransformasi pembelajaran dan juga mentransformasi student engagement. Kalau kita melakukan pembelajaran online waktu itu dan kita hanya menggunakan PowerPoint saja gitu ya, tidak ada interactivity, tidak ada interaksi, maka kita tidak bisa mengengage atau melibatkan siswa, kita tidak bisa menjangkau siswa. Tetapi nirpot melakukan transformasi termasuk student engagement. Nirpot memberi kepada setiap siswa suara, dirangsang untuk bersuara, untuk berpendapat, dan rasanya akan lebih mudah bagi siswa kita untuk bersuara ketika mereka tidak harus open mic di Zoom lalu kemudian berbicara. Lebih mudah kalau mereka kemudian mengisi, kan, mengetik di field-field, di aktivitas-aktivitas di nirpot ini. Ya, jadi sekali lagi nirpot memberikan kepada setiap siswa sebuah suara. Kemudian text for student understanding and misconception. Jadi kita juga bisa memeriksa pengertian, pemahaman siswa sejauh mana dan miskonsepsi apa yang mungkin terjadi di antara siswa kita. Kemudian identify students who are not mastering content. Kita juga bisa mengetahui siswa mana yang belum menguasai materi yang kita sedang ajarkan. Dan yang berikutnya adalah support sharing diverse perspectives, opinions, and ideas. Disinilah Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa kemudian nirpot akan mendukung kita ketika kita sharing perspektif yang beragam, pendapat yang beragam, ide yang beragam melalui lesson nirpot yang kita buat. Kita bisa sharing nantinya dan kemudian dipakai oleh pendidik lain. Sampai di situ mungkin apakah ada yang mau menginterupsi saya? Boleh, monggo. Belum ada? Lanjut. Oke. Apa ya ini? Aduh, ini mau memuatnya kok lama banget nih. Ayo dong. Lama kali. Maaf ya Bapak Ibu. Mohon menunggu sejenak. Aduh. Oke. Ini adalah salah satu fitur nirpot yang namanya time to climb, Bapak Ibu. Saya senang pakai ini. Maka mari kita ikutan. Saya senang pakai time to climb. Ya, jadi ceritanya kita akan mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir deras ke samudra, bersama teman bertualang. Itu soundtrack Ninja Hattori, Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu udah pada masuk nih. Asik. Jadi kita akan berolahraga nih Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang lagi pertemuan daring ya, tetap muka, tapi sekarang kita akan olahraga. Oke, virtual sih. Kita akan berlari menuju ke rumah di atas sana, di atas bukit. Huma di atas bukit, ya. Bagaimana kita bisa berlari ke sana? Kita bisa berlari ke sana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itulah time to climb. Okay, so 17 participants, 19 participants connected. Sudah 19 yang masuk dari 27. Oke. Yes. 27, 19. Ada lagi yang masuk. Oke, 20 sudah masuk. Oke, 7 lagi. Oke. Kita mulai ya. Saya hitung sampai 1 juta dan kita akan mulai Bapak Ibu. 1 juta. Oke, mari kita mulai. Saya klik start game dan 3, 2, 1, muncullah pertanyaan. Nirpot adalah suatu cara untuk mempresentasikan informasi yang menarik, suatu cara untuk mengemas sumber daya, learning resources, suatu cara untuk mempersonalisasikan pelajaran bagi peserta didik. Semua jawaban benar. Oh, right. Ini ada ininya ya Bapak Ibu ya, ada klasemennya, ada leaderboardnya. Pak Sutanto sementara ini memimpin, diikuti oleh Ibu Muzaliati, betul? Lalu Ibu Lili, Ibu Kirana, ini lagi balapan lari ke puncak nih. Nirpot dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka, dalam PJJ, atau dalam... Jadi, jawabannya benar dan cepat, itu mungkin dapat poinnya lebih besar. Saya
suka musik yang ini juga. Musiknya ya menarik dan saya menyenangkan. Oke, so berapa presentasi siswa yang diberikan kesempatan bersuara oleh Nirpod di dalam pembelajaran? Ups, kenapa hanya ada 2? Waduh, typo Bapak Ibu, maaf. Oh, wow. Masih, Pak Sutanto masih memimpin di atas sana. Mantap. Oke, satu pertanyaan lagi berarti. Oh, Ibu Zeliati mengambil alih pimpinan. Yeah, last question Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Nirpod dapat digunakan oleh semua pembelajar berapapun usianya, dari anak-anak hingga dewasa. Benar atau salah? Jadi ingat zaman dulu ya, kita belajar ujian ada benar atau salah. Bahkan dulu mah ada skala Sika. Setuju, sangat setuju. Oke, so who's the leader now? Nah, kita langsung dapat ini Bapak Ibu. Bukankah kompetisi itu juga akan merangsang siswa untuk berusaha untuk melakukan yang terbaik? Ketika mereka harus bersaing dengan teman-teman mereka terpacu untuk saya harus menang, gitu kan ya? Ini sebabnya mengapa saya menyukai Time to Climb, Bapak Ibu. Saya menyukai Time to Climb karena itu menyenangkan, musiknya menyenangkan, dan aura persaingan sehat yang diciptakan di dalamnya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke ininya. Nanti kita akan lakukan ini bersama-sama, Bapak Ibu. Tetapi memang ketika akan masuk, kita akan login, tinggal masuk ke nirpod.com dan Bapak Ibu akan ketemu dengan page yang ini, ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ini langkah-langkahnya sih. Buka tab di browser favorit Bapak Ibu, apakah Mozilla Firefox, apakah di Chrome, apakah di Internet Explorer. Oh enggak, Internet Explorer itu akan sudah tidak disupport oleh Microsoft, Bapak Ibu, diganti dengan apa namanya? Pak Lovandi. Tapi masih dari Microsoft, saya lupa jadinya. Oke, lalu pergi ke nirpod.com, lalu pergi ke top right corner, di situ ada 2 pilihan. Kalau Bapak Ibu sudah membuat akun, pilih login. Kalau Bapak Ibu belum membuat akun, pilih sign up. Sebetulnya sebagai NCE saya punya kode yang bisa memberikan kepada Bapak Ibu trial gold version, versi gold untuk 3 bulan Bapak Ibu. Tetapi ketika saya coba kemarin, kode saya ternyata katanya not valid. Akhirnya pundunglah saya. Tidak. Saya kemudian mengontak Nirpod dan belum di-reply karena itu kayaknya kalau nggak salah headquarters-nya kayaknya di Amerika Serikat sana, dan bedanya dengan di sini kan 12 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi di sana itu sekarang masih subuh ya, jam 4 pagi. Jadi saya belum dapat jawaban, tetapi begitu saya dapetin kode itu, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mencicipi gold version selama 3 bulan, oke? Nanti sambil berjalan, Bapak Ibu bisa bekerja dengan Nirpod untuk menjadi NCE. Sebagai NCE, Bapak Ibu juga akan mendapatkan gold subscription selama 6 bulan rasanya, selama 6 bulan. Kalau kayak saya yang pioneer, ya moga-moga karena rasanya tidak ada kontrak tentang itu. Oke. Nah, sekali lagi kalau udah punya akun login, kalau belum punya sign up, nanti kalau udah ada kodenya Bapak Ibu tinggal masukin ke bagian upgrade-nya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau siswa kita tidak perlu untuk login. Cukup buka browser atau Bapak Ibu di handphone, smartphone itu juga ada app-nya Nirpod. Mereka juga bisa pakai app itu, tinggal masukkan join code. Itu kalau untuk siswa. Oke. Lalu kemudian setelah kita masuk, nah ini yang tadi Bapak Ibu udah lihat ya, kita bisa masuk menggunakan Google, Office 365 dan sebagainya, atau memasukkan manual. Saya suka sign in dan Google. Nah, bagaimana kita menjelajahi Nirpod? Nanti begitu masuk ke dalam Nirpod, di bagian atas sebelah kanan, ini nomor 1, ini ada bagian Create, Quick Launch, dan Profile Button. Jadi profil kita ada di sini untuk kita atur. Lalu ada 2, ini dashboardnya, dan ini nomor bagian 3 di tengah ini adalah Lesson Library. Nanti kita akan lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sinilah yang tadi dibicarakan bersama Pak Lovandri, ada sekitar 8.500-an lesson yang bisa kita
cari dan gunakan. Next. Oh ya, oke, ini bagian yang tadi yang ini zoom in, bagian yang ada di sudut kanan atas, lewat saja. Bagaimana ketika kita menjelajahi library-nya ya. Kita lihat di bagian kiri di dashboard ada Nearpod Library. Tinggal kita klik bagian Nearpod Library, lalu kemudian, nah ini library-nya Bapak Ibu nanti akan kelihatan seperti ini. Kita bisa mencari berdasarkan kriteria tertentu. Ini karena Amerika jadi ada state standar dari negara bagian. Kita mungkin akan cari konten atau kita mencari untuk kelas berapa, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atau keyword. Misalnya kita mau cari ekologi, tapi ya mungkin kalau mencari materi yang pre-made, kemungkinan besar harus dicari dengan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, keywordnya dengan bahasa Inggris. Jadi kalau saya cari ekologi, saya harus ketiknya ecology dalam bahasa Inggris. Ya bisa juga mencari pembelajaran berdasarkan ini ya, jenis pembelajaran, publishernya dan sebagainya. Kemudian mencari lesson dengan ini saya scroll down Bapak Ibu ya. Jadi kita klik Nearpod Library. Saya scroll ke bawah dan kemudian masuklah ke sini, ada Nearpod Library. Nah, ini untuk mencari Bapak Ibu. Tinggal ketik kata kunci dan sebagainya. Lalu kita lihat di sini ada yang langsung terpampang untuk dipilih. Ya, lalu kemudian misalnya kita memilih suatu materi, misalnya energi dan matahari, maka kita bisa mempreview. Oh, ini kayaknya cocok nih dengan materi yang akan saya ajar. Kita bisa preview, lihat apa sih isinya seperti apa, gitu. Oh iya, oke, ini cocok, ini sesuai. Tapi kok kayaknya kurang ya. Nah, kalau kurang seperti itu, Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah tinggal kita ambil materi pre-made ini, kita tambahin ke akun kita, add to my lessons. Nanti kita bisa edit GAD, bukan, kita bisa sunting, ya, kita bisa sunting Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti sambil jalan kita akan lakukan supaya lebih jelas. Ini kita review dalam tempo sesingkat-singkatnya dahulu. Kemudian jaringan. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, ini masih collaborative board Bapak Ibu. Pelajaran apa yang menarik minat Bapak dan Ibu semua? Monggo bagikan judul yang ingin Bapak Ibu gunakan bersama dengan peserta didik Bapak Ibu. Ini berarti kan berkaitan dengan pelajaran baru nih. Kayaknya yang pelajaran yang paling menarik apa? Ya tentu saja. Ya, tentu saja pelajaran yang Bapak Ibu ampuh kan ya. Nah, kira-kira mau materinya apa nih? Kira-kira pengen judul apa nih? Nanti bagi Bapak Ibu boleh share di sini. Tinggal nanti ketika udah masuk ke akun Nearpodnya, tinggal di search, tinggal di browse, tinggal dicari. Ya. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Wah, itu akan menantang itu Bu. Maksudnya, apakah Nearpod punya materi sejarah kita Indonesia? Oke, tapi why not? Karena world history ada, sejarah dunia ada. Seingat saya, food and beverage service. Oh wow, awesome. Sejarah rangka manusia. Kayaknya sama-sama guru biologi nih Bu. Math, science, social, materi IPA kelas 6 SD. Natural disaster, ada. Energy, sistem reproduksi. Wah, pas sama dengan saya juga nih guru biologi nih. Kelas 6 SD, materi kelas 6 SD. Alright. Ini sebetulnya kalau saya klik approve, ini bisa di set sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa di set sebelumnya. Apakah gini? Jadi untuk mencegah in case, walaupun kita selalu akan berpikir positif tentang peserta didik kita, anak-anak kita sejauh yang saya tahu selalu adalah anak-anak yang baik, yang baik. Jadi hanya saja kadangkala
diperlukan, walaupun peluangnya nggak terlalu besar, kita menyaring. Takutnya ada yang contribute di sini, ada yang ikutan masukin menyuarakan pendapatnya, tapi isinya mungkin tidak berhubungan atau bahkan mungkin kurang baik dibaca oleh yang lain. Nah, itulah sebabnya ada fitur approval di sini, Bapak Ibu. Jadi, nah kayak saya ini yang saya lakukan adalah saya lihat ya Bapak Ibu yang sudah saya approve itu tidak ada silang sama checklistnya, tetapi di sini ada checklist. Berarti kalau saya approve, saya klik checklistnya, approve checklist, begitu Bapak Ibu. Ya, itu tujuannya approval itu ya Bapak Ibu ya. Jadi just in case ada pendapat yang tidak pantas, walaupun saya sangat yakin peluang itu sangat-sangat kecil dari peserta didik kita semua. Amin. Oke. Wow. Oke, tinggal nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dicari di Nearpod-nya. Jadi kalau misalnya Ibu Cicik bisa berarti cari respiratory system seperti itu ya, and then animals reproduction, something like that, alternative energy, biology. Kalau biology, nah nanti seperti yang dibicarakan tadi juga bahwa kita bisa tentukan kita mencari materi untuk grade apa, mulai dari level kelas. Kayaknya dari level grade 1 deh, terus sampai bahkan ke higher education Bapak Ibu. Jadi Nearpod ini pun digunakan oleh para dosen, bisa digunakan oleh para dosen. Bahwa para dosen menggunakannya itu saya nggak tahu. At least saya ketika saya mengajar mahasiswa saya juga, karena saya juga dosen honorer tidak tetap, saya juga menggunakan Nearpod. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya, Lanjut. Oke, setelah kita memilih lesson yang akan kita gunakan, atau setelah kita memilih dari library, lalu kita edit, kita sunting sesuai dengan kebutuhan kita, atau setelah kita membuat materi ajar kita, maka kita tinggal meluncurkan pembelajaran kita. We are going to launch our lesson. Dan di sini bisa muncul 3, bisa muncul 2. Tadi seperti Bapak Ibu lihat di saya tidak muncul yang front of class, oke? Tetapi ada live participation yang sedang kita lakukan sekarang. Ada student based, misalnya Bapak Ibu ngasih tugas buat siswa-siswi Bapak Ibu, kasih yang student based atau front of class. Ya, yang live participation itu ada fasilitasi dari guru kita, seperti sekarang kita berinteraksi Bapak Ibu ya. Dan saya bukan guru, saya adalah rekan Bapak Ibu. Student based itu mereka kerja sendiri, kita tidak ikut campur, tapi kita tetap bisa melihat progresnya dan evaluasinya. Sementara front of class itu khusus untuk video interaktif. Inilah 3 mode untuk meluncurkan pembelajaran kita. Sampai di situ, apakah ada yang mau menginterupsi saya? Belum? Lanjut. Nah, apa ya ini? Saya lupa. Oh ya, ini sekali lagi ini tentang bagaimana meluncurkan pembelajaran kita dan membagikan lesson code. Ini kayak yang tadi Bapak Ibu ya, 2ZDSJ ini lesson code-nya. Jadi yang kita lakukan my lesson. Oke, ini kita akan menjangkau atau kita akan mengambil lesson yang akan kita gunakan. Lalu kemudian ketika mouse kita hovering atau melayang di atas lesson yang kita tuju, muncullah seperti ini, jadi gelap seperti yang tadi saya tunjukkan. Dan pilihannya di sini juga hanya 2, live participation sama student based. Tinggal kita pilih. Misalnya live participation atau student based, semuanya akan mengenerate atau akan membuat sebuah kode yang terdiri atas 5 digit. Oke, Bapak Ibu. Nah, kode ini, ketika kodenya dibuat, ketika kodenya sudah disediakan, kita lihat di sini, ini untuk yang student based ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang student based. Muncullah kode dengan 5 digit. Lalu ini ada nomor 1, teachers can set the expiration date
on student-paced codes to last anywhere from 1 to 365 days. Artinya, ini kita bisa buat agar siswa bisa mengakses materi dalam jangka waktu tertentu dari 1 hari, seminggu, sampai 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun, oke? Ini kita bisa atur. Kemudian view progress, karena ini student based, kita tidak ikut campur, mereka kerja sendiri di waktu mereka sendiri. Kita bisa melihat progresnya seperti apa, siapa yang udah ngerjain, hasilnya gimana. Ini view progress. Dan nomor 3, ini Bapak Ibu yang bawah, require student responses and prevent skipping. Kadangkala ketika kita menerima suatu materi nilpot ini, ada juga sih godaan untuk skip ini mah saya sudah tahu, malas ini mah saya udah tahu, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu aktifkan tombol ini jadi on, maka di sini siswa tidak bisa melewati materi pembelajaran, nggak bisa nggak ada materi yang bisa dilewati. Mereka harus mengikuti setiap materi pembelajaran dari awal sampai akhir. Begitu. Itu tombol yang ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian salah. Tadi belum selesai sebetulnya. Oke. Tadi belum selesai, Bapak Ibu, maaf. Oke, nah ini kalau bagaimana men-share ya. Tadi saya juga udah lakukan yang menggunakan copy link ya Bapak Ibu ya. Saya copy link, saya tempelin di chat Zoom. Tetapi ini copy link yang tadi saya tempelin di chat Zoom, atau Bapak Ibu bisa tempelin di grup siswa di kelas gitu dan sebagainya. Bisa lewat email, jadi ditempelkan ke email, jadi dia akan mendirect, akan membawa kita ke email. Bisa di Google Classroom, bisa Remind. Kalau Remind ini kita kayaknya nggak pakai di Indonesia, apalagi ini ada text message. Kalau text message itu kan bayar ya, rasanya. Kalau saya mah orangnya modis, Bapak Ibu, saya orangnya modis, modal diskon. Jadi kalau bayar kayaknya agak ogah ya. Atau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams ya. Lalu ada opsi untuk meluncurkan Zoom meeting. Nah, kalau ini dilakukan jika Bapak Ibu meluncurkan lesson sebelum membuka kelas atau ruang meeting Zoom gitu. Tapi kalau udah kayak kalau sudah disediakan oleh Pak Lovardi dan tim HTTID Zoom-nya ya nggak usah pakai yang launch Zoom meeting Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kursor Bapak Ibu hovering di atas materi, itu ada 3 titik ini. Saya lupa namanya, saya pernah tahu namanya apa, tapi 3 titik ini kalau kita klik Bapak Ibu, ini ada beberapa pilihan. Apa saja sih ini? Share with teachers. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman-teman guru di satu sekolah, teman-teman MGMP di kota, teman-teman di Indonesia atau dimanapun bisa share. Dan yang di-share-nya itu bisa hanya preview only, hanya bisa dilihat, tapi juga bisa di-share file yang bisa diedit oleh mereka seperti itu ya. Ini share with teachers. Duplicate itu nanti di my lessons-nya Bapak Ibu, kemudian jadi ada 2 tuh materinya diduplikasi. Ya, biasanya saya lakukan itu kalau saya mau menyimpan yang asli, lalu kemudian yang saya mau pakai yang udah saya utak-atik, saya duplicate dulu biasanya. Kemudian add to folder. Jadi nanti kita lihat di dalam my lessons itu kita bisa bikin folder Bapak Ibu, sehingga bisa di tata dengan baik folder kita. Nggak lessons banyak gitu, ada ratusan lessons sampai ke bawah, tapi kemudian untuk mencarinya kita harus scroll jauh-jauh. Jadi kita bisa bikin folder, misalnya materi Bapak Ibu ngajar 2 mata pelajaran, misalnya fisika dan biologi, ini folder fisika dan folder biologi seperti itu. Export PDF, ini bisa diekspor materi kita dalam bentuk PDF, berarti tidak lagi interaktif tentu saja. Ekspor dalam bentuk PDF, disimpannya nanti di mana? Di Google atau di local drive. Reports, ini laporan dari siswa, dari progres siswa. Dan terakhir delete menghapus lesson. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, front of class hanya bisa untuk video. Nah, contohnya untuk video interaktif itu adalah, untuk video interaktif kita bisa mengambil video dari YouTube, atau bisa kita unggah sendiri
ya. Videonya kita bisa bikin sendiri atau lalu unggah ke YouTube atau langsung unggah dari device kita. Ini sebuah video yang saya buat sendiri menggunakan Plotagon dikombinasikan dengan Camtasia yang saya pakai untuk mengajar mahasiswa saya mata kuliah CSR. Kita akan lihat seperti apa yang disebut dengan video interaktif. Hai guys, ada 5 komponen strategi CSR, Corporate Social Responsibility. Langsung saya sampai nih, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada titik ya, kelihatan ada titik biru ya. Ini ada titik-titik di mana saya menempatkan aktivitas. 1, 2, 3. Aktivitas itu bisa berupa open-ended question, pertanyaan terbuka, atau multiple choices. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal ini nggak apa-apa, nggak usah diisi Bapak Ibu ya. Jadi saya kemudian tanya, apakah yang ini misalnya di kelas di kampus, apa yang saudara ketahui tentang CSR? Nanti mahasiswa akan menjawab. Oh, ada yang jawab, kemudian yang jawab ya. Oke, masih blank. Iya. paham. So, jadi inilah video interaktif. Dan 1. Tindakan untuk memastikan perusahaan memperbaiki kualitas hidup. Ting, sampai ke titik biru, muncul lagi aktivitas. Apa artinya filantropi, guys? Dan seterusnya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, video interaktif inilah yang membuat Nearpod juga sangat relevan untuk pertemuan tatap muka. Karena ketika kita menggunakan front of class, ketika kita menggunakan video interaktif seperti ini, maka siswa tidak perlu device, siswa tidak perlu alat, tidak perlu gawai. Karena kita tampilkan di kelas, jreng seperti itu, videonya di play, nyala gitu ya Bapak Ibu ya, sampai ke titik biru muncullah pertanyaan, lalu kita lakukan diskusi di kelas. Lalu terjadilah interaksi dengan siswa di kelas. Anak-anak kita nggak perlu pegang handphone dan sebagainya. Itulah front of class Bapak Ibu. Dan inilah tadi contoh dari video interaktif. Oke, now saya lanjut saja. Oke. So, Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada sesuatu yang saya buat untuk mereview materi ini. Ya, ini adalah bagian dari formative test yang disediakan, formative assessment formatif yang disediakan oleh Nearpod. Jadi kita lihat sejauh mana mereka menguasai materi yang kita berikan, dan ini bentuknya adalah match the tile. Jadi Bapak Ibu menjodohkan matchmaker. Silakan Bapak Ibu. Jadi nanti dari sisi student kelihatannya ini tinggal di mode ini mengizinkan siswa untuk mengerjakan pembelajaran kecepatan mereka masing-masing tanpa bla bla bla. Oh, itu adalah student based misalnya gitu ya. Nah, kita lihat siswa itu bisa menjodohkan dengan akurat tidak? Karena akan terlihat nanti berapa dari 3 pasang yang terjodohkan dengan tepat dan berapa kali mereka mencoba gitu. Tuh, 3 dari 3 udah semuanya dijodohkan hanya dengan 3 attempt, 3 langkah pas siswandi. Gitu ya. Keren tuh, ya. Ada 4 langkah tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi artinya kemudian kita lihat, oh iya, artinya kita bisa nilai, oh ya berarti siswa ini memperhatikan dengan baik gitu kan, konsentrasi dan sebagainya. Oke, itu contoh dari matching tiles Bapak Ibu. Saya bisa lihat view pairs-nya di sini. Ini kunci jawabannya. Dan sudah saya lanjut ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, jadi ini bicara sekarang tentang evidence of learning, bukti dari pembelajaran. Artinya tentu saja kita berharap bahwa pembelajaran kita itu ada hasilnya. Ada bukti bahwa siswa-siswi kita itu mengikuti pelajaran dengan baik dan mereka mendapatkan sesuatu darinya. Mereka diperkaya, mereka semakin banyak tahu dan sebagainya. Itu ada di dalam reports, Bapak Ibu. Ada dalam reports, ada di dashboard, reports, and then what's next? Okay. So
Ini saya akan skip saja karena sekali lagi di dalam report ini kita bisa mendapatkan report itu dua macam seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama adalah progress real time, Bapak Ibu. Saat pembelajaran dilaksanakan kita bisa langsung lihat progresnya seperti apa. Itu bisa dilihat ya saat itu juga. Atau post session reports. Jadi kita lihatnya nanti belakangan hasilnya seperti apa. Tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Artinya apakah penting bagi Bapak Ibu untuk mengetahui progresnya saat itu juga. Dengan demikian Bapak Ibu bisa memberikan instruksi lanjutan yang tepat. Ataukah Bapak Ibu cukup mengetahui hasilnya, reportnya itu nanti. Sehingga tindak lanjut akan dilakukan dalam pertemuan selanjutnya. Ya, ini kira-kira semua sama. Jadi untuk interaktif video ada reportnya, real time, post session. Untuk time to climb ada reportnya, real time. Kalau yang time to climb itu berarti kan lihatnya dari leaderboardnya ya, siapa yang ada di puncak klasemen seperti itu ya. Ada juga post sessionnya, open ended question juga ada, real time-nya ada, post sessionnya ada, matching pairs ada, quiz juga ada, Flipgrid. Nah, ini Flipgrid juga Bapak Ibu ya. Saya juga menggunakan Flipgrid. Kalau Bapak Ibu juga menggunakan Flipgrid, mereka terintegrasi. Flipgrid dan Nearpod juga sudah terintegrasi. Ya, ini materi menarik juga ya Flipgrid ya. Sudah pernah waktu itu disampaikan. Oke, Drawit juga sama, ada real time, ada post session, semuanya ada laporan baik real time maupun post session. Inilah yang diberikan oleh Nearpod untuk kita sebagai pendidik. Ada interupsi? Takutnya saya kelamaan nih ngomongnya Bapak Ibu ya, maaf ya. Oke, let's reflect the learning. Oke, Bapak Ibu izinkan saya untuk mendapatkan refleksi dari apa yang kita sudah komunikasikan, interaksikan saat ini. Tapi kenapa ini belum muncul nih jaringan lagi? Oke. Monggo Bapak Ibu, monggo apakah yang Bapak atau Ibu pelajari hari ini sampai saat ini, dan bagaimanakah Bapak Ibu akan menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Bapak dan Ibu? Monggo. Mohon maaf kalau saya menunjukkan gejala pilek dan itu membuat Bapak Ibu tidak nyaman juga. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Buat video. Yeah. Maksudnya buat video maksudnya bagaimanakah Ibu ya? Ibu Rahayu maksudnya buat video bagaimana nih? Saya approve. Buat video ini maksudnya sebuah ilmu dan pengetahuan baru yang saya pikir akan sangat bagus digunakan dalam PBM karena ada unsur gamifikasi dan sesuai dengan kodrat zaman. Yes, benar. Mantap Pak Siswani. Keren lah, mantap. Sebentar, belum di-approve. Membuat pelajaran jadi tambah hot. Alright. Keren dan menarik, pasti kita akan ditunggu-tunggu sama siswa. Setuju, Bu, setuju pisan. Ya, saya sempat membuat semacam kuesioner dengan siswa-siswi saya. Dan respon mereka juga sangat positif menurut saya untuk penggunaan Nearpod. Pak Indra mengenal lebih dalam mengenai platform Nearpod, mencoba fitur-fiturnya yang berbeda dari platform edtech lainnya. Yes, keren deh, mantap sekali. Fitur yang disediakan Nearpod sangat menarik dan akan saya gunakan di kelas. Yes, semangat Bu, semangat. Pak ya, Ibu. Idam dari itu semua. Oke, idam. Idam itu bahasa Inggrisnya black ya Pak? Oh bukan, itu hitam. Oke. Meskipun masih belum mengerti sepenuhnya, tapi oke. Kita akan sama-sama mencoba. Cobalah mengerti. Nanti kita coba sama-sama mengerti ya Pak, Ibu, dengan praktik langsung ya. Kita akan praktik. Ibu Umi sangat menarik, tapi belum bisa. Oh baik. Berarti kita harus langsung hands on. Kita harus langsung hands on ya. Ya tentu saja biar pembelajaran amazing and seru nih. Yes. Ibu Sri Mulyani, ilmu baru bagi saya dan akan dicoba. Yes. Senangnya berbagi. Merancang pembelajaran yang menarik dan kreatif dengan memanfaatkan pembelajaran digital. Aplikasi keren digunakan oleh guru hebat untuk siswa dahsyat. Wow.
Mantap. Membuat bahan presentasi yang sudah dibuat menggunakan Nearpod dapat ditampilkan dan dimainkan bersama siswa baik secara langsung saat tatap maya. Tatap maya. Oh, istilah yang jarang saya gunakan tuh. Mengenal fitur-fitur yang lebih menarik untuk mapa pembelajaran. Mantap. Oke. So, dan supaya lebih mengerti, saya akan segera tuntaskan ini. Merangkum semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini ada. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, ketika kursor saya bergerak, ini saya bisa, ini menunjukkan sebuah tampilan sebuah tab yang Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu masuk ke Nearpod. Hanya di sini kita lihat bahwa ada resources, ada sumber daya yang kita bisa gunakan untuk Bapak Ibu bisa menguasai Nearpod dengan makin baik lagi. Ya, ada webinar Bapak Ibu, ada webinar dan rasanya sehingga saya syarat menjadi NCE harus mengikuti sebuah webinar yang dilaksanakan oleh mereka. Problemnya adalah waktu kita dan waktu mereka, Amerika, beda 12 jam. Jadi, saya waktu itu harus bangun jam Sabtu malam atau jam 3 dini hari untuk ikut webinar itu. Karena kita beda 12 jam. Ya. Tapi ya pengorbanan. Nggak apa-apa. Ini tim Nearpod. Nah, thank you. Bapak Ibu, ini adalah post training evaluation. Kalau Bapak Ibu berkenan, nanti mohon Bapak Ibu mengisinya ya. Nanti setelah saya berikan self-paced-nya, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisinya. Termasuk what is the name of your district, ini nanti Indonesia. Instructor-nya pilih yang others, lalu mungkin nama saya. Karena nama saya tidak ada di situ, saya bukan tim Nearpod. Ini nanti aja Bapak Ibu. Nah, ini dia. Distinguish yourself by becoming a Nearpod certified educator, Bapak Ibu. Jadi, saya mendorong, saya tidak ragu untuk mendorong Bapak Ibu untuk menjadi Nearpod certified educator, karena manfaatnya tentu saja banyak ketika kita semakin mumpuni dalam edtech. Lalu kemudian kita bisa juga menciptakan pembelajaran yang lebih kaya di kelas kita dan kita bisa mengengage murid-murid kita. Maka Bapak Ibu bisa membedakan diri Bapak Ibu dengan many other teachers dengan menjadi Nearpod certified educator.